ketemu lagi di Power Youth. Saya harap gak bosan-bosan ya lihat muka saya. Tapi tenang aja, hari ini gue gak sendirian. Gue ditemenin sama orang yang keren, yang gahol, yang kece. Asik. Siapa sih? Asik-asik, denger suaranya ya. Mari kita panggil. Sini loh. Ya, oke. Oh. Lo ngapain sih? Weh, di sini bersih. Gue kira kita mau nyanyi loh. Emang kita mau ngapain sih? Kita di sini mau ngelawak. Oh, mau ngelawak. Oh iya ya. Oke, lawakan kita hari ini adalah ya, hari ini kita mau nge-welcome. Gimana sih lu? Iya, kita mau nge-welcome. Buka dulu. Taruh dulu tuh alkohol, gimana sih lu? Oke. Ya, jadi kita mau nge-welcome buat teman-teman Power Youth hari ini. Sebelum itu boleh sapa kanan kiri kalian. Hai. Ya, boleh sapa teman-temannya di live chat di bawah, di kanan, di kiri ya, terserah. Yang penting kalian sapa mereka, katakan welcome dan terserahlah mau nyapa apapun, yang penting kata-katanya positif. Oke, welcome to Power Youth teman-teman. Nah sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau dengerin pengumuman dulu nih. Ngomong-ngomong, pengumuman pertama apa ya? Apa ya? Oke lah, capek lah ngomong sama dia. Dia cuma bintang figuran aja ya. Oke, jadi pengumuman pertama kita seperti biasa guys. Untuk sebulanan ini kita masih melakukan PSBB. Bener kan? PSBB? PSBB apaan ya? Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan? Itu PBB. Oh, PBB ya. lupa maaf. Apa? PSBB itu adalah apa? Beneran gue lupa weh, apa? Pembatasan sosial berskala besar. Pintar Asik. ya Hengki. Asik. Asik, gak sia-sia saya besarkan kamu di sini. Oke, kita masih ngelakuin PSBB, jadi ibadah kita masih secara online ya teman-teman. Nah, ibadah online kita tetap di Premiere YouTube di jam berapa sih? Jam 4 sore. Wih, biasanya lu pantengin gak sih? Enggak sih, kalau di kota aja. Oh ya, kasihan kamu nak, saya suruh pasang wifi aja ya. Oke, jadi teman-teman kita masih seperti biasa ibadah Power Youth di jam 4 sore. Jadi teman-teman stay tune di ibadah Power Youth kita. Dan ingat, ajak teman-teman kalian yang lain nih ya, chat mereka, post di Instagram gitu ya. Pokoknya kalian mesti jadikan ini kesempatan untuk setiap teman-teman kalian tuh bisa ikut ibadah. Oke? Ya, terus ibadah kita seperti biasa. Untuk hari Minggu kita punya 2 ibadah ya, masih dengan online. Di mana? Instagram siapa? Bapak pendeta kita, Ramli Kifli. Oke ya, Pak Ramli Kifli, dan juga di Facebooknya dia ya, untuk bahasa Hokkien dan bahasa Mandarin Indonesia. Oke, kemudian untuk family group teman-teman, kita tetap ngadain family group ya. Jadi jangan bolos-bolos. Justru di dalam family group ini kita bisa saling connect ya. Bener gak? Lo masih family group gak? Masih dong. Wih, gue tahu biasa family group lo diem doang kayaknya. Dijawabinnya ketawa doang ya. Oke, jadi kita masih tetap ada family group. Dan kalau kalian yang belum join, kesempatan nih buat kalian bisa join ya. Jadi banyak juga setiap PKS orang tua rohani yang bisa kalian cari untuk kalian bisa join family group ya. Jadi bisa ya ngobrol-ngobrol panjang, sharing-sharing gitu di family group. Oke? Dan juga kita ada terakhir apa? Offering ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk persembahannya ya bisa dilakukan secara transfer. Ya, rajin kan persembahan Pak? Rajin dong. Rajin ya, rajin menabung di kerajaan surga ya. Menabung dong. Ya oke deh, kita nggak lama-lama ya guys. Jadi kita mau mulai ibadah kita ya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari sebelum kita mulai ibadah pada hari ini kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu membawa hati yang bersyukur. Sekali lagi Tuhan, kami benar-benar tahu Tuhan bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkan Tuhan Engkau sendiri yang berkarya. Biarkan meskipun Tuhan kami masih beribadah secara online, tapi biarkan hati kami Tuhan hanya tertuju kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, kami berdoa dan siap menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya, kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Masih kurang semangat nih yang di rumah, masih siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Biarkan kita membawa hati kita yang bersyukur, kita datang ke hadapan Tuhan karena Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Amin. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukuri rahmat kakiku melompat bagimu, hatiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan yang cukup bagi kita, amin. Maka itu kita mau lebih lagi memuji namanya, haleluya.
telah kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa hidupku Tuhan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Kita sama-sama katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segala. Sekali lagi kita katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Benar Tuhan, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin Yesus, kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Kita beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Amin. Benar Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Bapa dan juga Tuhan yang sangat mengasihi kami. Biarkan Tuhan pada ibadah hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan dapat kembali mengingat betapa kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hati kami. Biarkan Tuhan dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami sekali lagi minta Engkau hadir dalam hati dan hidup kami. Biarkan Tuhan Engkau yang datang menyentuh setiap hati kami. Tuhan, mungkin kami sedang lemah, mungkin kami sedang dalam kondisi yang tidak baik, tapi biarkan Tuhan kami tetap memandang kepada Engkau. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa hatimu tertuju kepada Tuhan. Segala yang telah terjadi
hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Tuhan. Kau selalu memberi. Benar Tuhan, Kau selalu berikan kita rancangan yang terbaik. Oleh karena kasih Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. biarkan lagu ini menjadi doa kita pada hari ini. Sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, Tuhan sentuh hati kami. Tuhan ubah hidup setiap kami biar semakin hari Tuhan kami semakin menyerupai Engkau. Tuhan ajar kami bagaimana kami terus punya hati yang mau terus memberi. Bagaimana kami terus punya hati yang semakin serupa dengan Engkau. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti,
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau Tuhan kami bukan apa-apa dunia ini. Tapi Tuhan, sungguh karena pengorbanan-Mu, Tuhan, karena Engkau rela mati di kayu salib Tuhan, maka kami Tuhan bisa ada seperti saat ini. Tuhan, biarkan Tuhan kami menjadi orang-orang yang tahu bagaimana menghargai Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biarkan hari ini Tuhan Kau sendiri yang berbicara kepada hati kami. Tuhan, melalui Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar juga Engkau yang memberkati. Biarkan Tuhan sungguh-sungguh firman-Mu dapat tertanam Tuhan dan bertumbuh dalam hati kami. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarkan Engkau urapi, Engkau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sebelum kita dengerin firman Tuhan, seperti biasa saya mau ajak teman-teman buat persiapin hati kalian sebaik-baiknya. Amin. Nah, kita punya budaya free guys, seperti biasa. Apa sih itu? F, yaitu kalian harus fokus ya. Jadi tetap fokus buat dengerin firman Tuhan. Kalau bisa handphone kalian tuh kalian silent gitu. Jadi pas kalian nonton ibadah live ini gak ada yang bisa ganggu kalian. Oke? Terus R, respon ya. Jadi dimanapun kita berada kita mesti ngeresponin firman Tuhan. Kemudian yang satu lagi E-nya adalah excited. Ya tetap semangat, tetap pokoknya semangat banget lah gitu ya. Mau kalian di rumah tetap tunjukin semangat kalian buat ibadah. Terus yang terakhir adalah enjoy, nikmatin setiap firman Tuhan dan pelihara firman Tuhan itu dalam hati kalian. Amin semuanya. Ya, supaya setiap kebenaran firman Tuhan benar-benar membebaskan kita. Ya, siapin buku catatan kalian, Alkitab, pokoknya berikan yang terbaik. Amin. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada teman kita nih yang mau kesaksian. Kiranya di dalam masa karantina ini banyak yang Tuhan jamah hatinya, banyak yang Tuhan pulihkan keluarganya, dan juga melalui salah satu kesaksian teman kita ini, saya jamin kita semua pasti diberkati. Amin. Jadi gak ada alasan nih guys di dalam masa karantina rohani kita down, tapi justru di masa karantina dan krisis ini kita lagi mau dengar suara Tuhan lebih banyak lagi. Amin. Yuk kita dengar kesaksian teman kita satu ini. Hai guys, kalian apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja. Aku Leoni, hari ini aku dapat kesempatan buat sharing ke kalian apa yang aku dapetin dalam masa-masa karantina ini. Mungkin dari beberapa kalian ada yang mulai bosen, kayak bertanya-tanya kapan semua ini berakhir. Tapi aku mau bilang kalau aku merasa kalau Tuhan ajarin aku banyak hal dalam masa-masa karantina ini gitu. Khususnya dalam menjadi berkat buat keluarga aku. Aku ini tinggal sama papa, mama, dede, dan nenek aku. Nenek itu oma. Jujur aja aku ngerasa dalam masa karantina ini aku lebih bisa spend time gitu bareng nenek, bareng mama. Karena sebelum adanya masa karantina ini aku kayak lebih sibuk di luar rumah gitu. Lebih bisa dengerin nenek cerita, kayak curhat tentang kehidupan dia, kesusahan dia. Dan itu pun memberkati aku gitu. Aku pun senang bisa jadi berkat buat Nainai karena jadi pendengar yang baik, jadi cucu yang bisa dengerin Nainai, semangatin Nainai juga. Kayak biasanya jarang gitu bantuin Nainai masak, tapi sekarang lebih banyak waktu gitu buat Nainai. Nah, ada lagi tentang hubungan aku sama mama. Mama itu orang yang kalau ngomong tuh keseringan pakai nada tinggi gitu. Padahal dia nggak marah gitu. Nah, akhirnya waktu itu tuh aku lagi ibadah online, terus aku selalu bilang ke mama gitu, Ma, aku lagi ibadah online ya. Oh ya, guys, aku sama keluarga aku tuh kita masih beda kepercayaan. Jadi kayak hari itu aku sadar kalau mama tuh selalu respect dan ngertiin waktu aku lagi ibadah online. Gak pernah manggil-manggil aku sampai aku selesai ibadah gitu. Tapi pas di hari itu juga, kayak mama tuh adalah cara ibadah mereka sendiri ya. Kalau kita kan baca Alkitab, kalau mereka ya ada cara mereka sendiri gitu. Di situ aku sempat ngedown karena kayak bertanya-tanya gitu. Tuhan, kok rasanya kayak gini ya? Kok semua jadi kayak gini ya?
rasanya jadi kayak jauh dari harapan aku kalau keluarga aku bakal bisa percaya Tuhan gitu. Aku sempat isolasin diri aku sendiri, nggak pegang HP, kayak kemakan sama pikiran sendiri terus gitu, kayak kenapa gitu, apa aku nyerah aja ya. Aku ngedown banget hari itu, tapi percayalah waktu kita cerita ke Tuhan tuh, Tuhan nggak diem aja gitu. Nggak berapa lama malamnya pas aku lagi renungan, aku dapetin ayat ini. Di Yeremia 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Terus di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku gitu. Jadi kayak aku lebih dikuatkan lagi hari itu karena baca ayat ini. Aku cari sister keeper aku cerita, kita doa bareng. Di situ aku dapat kekuatan dan hati yang baru gitu. Bukan lagi bertanya sama Tuhan kenapa semua ini terjadi, tapi lebih tanya ke Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup aku gitu. Tuhan mau aku gimana? Tuhan mau aku berbuat apa dalam keluarga aku gitu. Akhirnya dari sana aku belajar buat kayak lebih ngertiin mama. Ya udah loh, mama ada caranya sendiri. Ya udah loh, mama pun ngertiin aku. Mama pun kayak respect saat aku lagi ibadah online. Mama nggak pernah kayak manggil-manggil atau ganggu aku juga ya kan. Kadang rasanya kayak berat gitu. Tapi aku percaya gitu kalau kita andelin Tuhan, kita nggak bakal kecewa, kita nggak bakal capek. Dalam masa-masa karantina ini aku ambil satu komitmen gitu, buat lebih rajin baca firman, terus kayak ikut ibadah online, ikut family group, terus kayak baca-baca tentang hal-hal yang membangun aku, hal-hal yang positif gitu. Dengerin lagu-lagu rohani, dengerin lagu-lagu yang menguatkan aku gitu. Dan jujur itu bener-bener nguatin aku lagi gitu. Secara otomatis aku pribadi juga ngerasain kalau hati aku lebih dilembutkan lagi dan terkontrol. Jadi nggak yang suka pakai pikiran sendiri, negative thinking, itu semua lama-kelamaan mulai memudar, berkurang gitu. Seiring kita andalkan Tuhan dan minta ke Tuhan loh gitu. Aku belajar buat nggak ikutin perasaan aku dan pikiran aku, tapi lebih ikutin kehendak Tuhan gitu. Tanya Tuhan gitu, apa yang Tuhan mau, apa yang harus aku lakukan ke depannya gitu. Bukan pakai cara aku lagi, tapi pakai cara Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi. Integritas. Aku belajar tentang integritas juga gitu. Saat di rumah, kalau kita lihat ada piring kotor, sapu per rumah, itu kan hal-hal kecil gitu kan. Saat kita mau lakukan itu dengan hati yang tulus tuh, lakukan itu dengan sukacita gitu. Itu akan jadi dampak buat keluarga kita sendiri juga gitu. Dan aku pun ngerasain itu banget. So guys, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian. Jangan males-malesan di rumah, lebih banyak aktif, bersih-bersih rumah, bantuin keluarga, tawarin bantuan ke papa, mama, siapapun yang perlu bantuan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman, jangan lupa buat ubah mindset yang salah-salahin Tuhan, bersungut-sungut, kayak ngeluh kenapa semua yang terjadi, ubah jadi apa Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan, apa yang mau Tuhan perbuat dalam hidup aku harus ngapain, tanya Tuhan gitu. Jadi kalian harus semangat, tetap jaga kesehatan dan jadi berkat, jadi dampak buat keluarga kalian. So, it's me, how about you? Halo, apa kabar semuanya? Tadi kita udah dengar, udah puji-pujian juga, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke sharing. Nah, tema sharing kita hari ini tentang sesuatu yang setiap harinya mungkin akan kita pikirkan. Nah, temanya itu pilihan yang benar, apakah akan menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, tapi setelah saya sendiri men-sharingkan tentang firman Tuhan ini, akhirnya saya sempat ganti di tema besarnya, saya tambahin tanda kurungnya, ada kita pikir benar. Jadi, pilihan yang kita pikir benar, apakah akan menghasilkan keputusan yang tepat. Coba kita sama-sama berpikir ketika ada kata-kata pilihan. Sebenarnya apa sih yang kita pikirin ketika kita disuruh memilih? Nah, mayoritas kita pasti pertama mempertimbangkan
atau tidak mempertimbangkan sama sekali. Karena ketika kita dihadapkan sama satu pilihan, pasti yang kita langsung cerna di otak kita adalah pertimbangannya. Kayak kalau kita milih ini, kedepannya gimana ya? Akan ada efek apa ya? Akan terjadi apa ya? Atau kita adalah orang yang cuek-cuek aja, ya udah nggak usah mikir, ambil aja keputusannya, ambil aja pilihannya, ya nggak tahu nanti hasilnya gimana, ya lihat nanti. Nah pasti ada dua pertimbangan atau dua opsi yang biasa kita selalu pertimbangkan ketika kita harus memilih. Nah kenapa saya akhirnya tambahin kita pikir benar? Karena seringkali pilihan itu gak bisa dibilang benar atau salah. Kita lihat dulu sama-sama di firman Tuhan di Roma 3 ayat 10 sampai 11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, kenapa saya tambahin kata kita pikir? Karena memang seringkali kita sebagai manusia seperti yang firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang benar. Jadi seringkali pilihan yang kita pikir benar itu justru cuman kita pikir dan emang tidak tentu benar. Nah justru itu mayoritas yang kita pikirkan ketika kita harus memilih. Kita biasa ngambil pilihan, ada dua pilihan juga. Apakah kita menggunakan pikiran atau menggunakan hati. Nah setiap fase hidup kita, mungkin teman-teman semua sekarang ada di fase sekolah ya, akan menuju kuliah, atau mungkin yang kuliah lagi mau cari kerja. Tentunya dari kecil sampai dewasa kita menghadapi sejumlah fase kehidupan. Mulai kita dari kecil, lalu kita sekolah, habis sekolah kita harus mikir kuliah, lalu kita harus mikir kerja di mana. Nah, setiap fase hidup kita pasti ada tantangan. Dan di setiap tantangan pasti kita tuh harus memilih. Dan bahkan di setiap fase hidup kita harus memilih pilihan-pilihan yang krusial. Contohnya apa? Misalkan yang SMA, harus milih jurusan IPA atau IPS. Lalu setelah kalian tamat SMA nih harus mikir mau kuliah di mana, jurusan apa. Nggak sampai di sana, udah selesai kuliah, terus mikir juga kerja apa ya habis ini. Nah, kita memasuki fase-fase yang terus seperti itu. Pilihan-pilihan yang krusial. Habis selesai kuliah, kerja di mana? Habis kerja di mana? Harus mikir. Mulai cari pacar yang kayak gimana ya. Setelah punya pacar harus mikir, nikah nggak ya sama orang ini. Setiap fase hidup kita punya pilihan yang harus kita ambil. Dan bahkan kadang pilihan itu kita bingung. Apakah keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita ambil ini akan menjadi suatu keputusan yang tepat? Apakah ini akan efeknya apa sih untuk hidup kita? Terus kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita tidak terus bertanya kepada Tuhan, kita tuh akan jadi manusia yang selalu kita berharap nih Tuhan ngomong ke kita, Tuhan ngasih kita jawaban yang pasti. Misalkan tiba-tiba kita pengennya Tuhan ngomong, kamu masuk IPA aja gitu, atau misalkan kamu jurusan ini aja. Kita jadi manusia selalu berharap kita dapat jawaban yang jelas, karena kita nggak mau terjadi kesalahan yang fatal, atau karena keputusan kita akhirnya mempengaruhi seluruh hidup kita. Seringkali kita berharap Tuhan langsung ngomong supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kesalahan yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita kadang kebanyakan cenderung ketika harus memilih pasti langsung kita pakai pikiran. Jarang sekali kita pakai hati. Nah, sebenarnya ada beberapa poin yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga. Lalu gimana kita bisa tahu pilihan yang benar? Lalu kita bisa menghasilkan keputusan yang tepat supaya kita nggak salah langkah. Nah, yang paling pertama dan yang paling penting adalah kita bertanya lagi ke diri kita masing-masing. Ke poin yang pertama yaitu, where is your heart? Di manakah hatimu berada? Coba kita sekarang sama-sama pikirkan. Hati kita ini sekarang posisinya ada di mana sih? Kita sendiri harus mengerti apakah posisi hati kita ini ada di tempat yang baik. Artinya, our heart harus to be in a good place. Artinya apa? Hati kita ini perlu diuji. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti atau kita sungguh-sungguh ingin berada dalam kehendaknya Tuhan? Apakah kehendak dan rencananya Tuhan
adalah yang paling penting atau yang paling matter untuk kita saat ini? Kita perlu tanya lagi ke diri kita sendiri, sebenarnya sekarang hati kita di mana sih? Apakah sungguh-sungguh dalam keputusan atau pilihan yang kita ingin ambil? Apakah kita sungguh-sungguh mau ikut dalam kehendaknya Tuhan? Kalau saat ini teman-teman merenungkan, apakah hati kalian benar-benar sungguh-sungguh ingin yang terutama dan pertama adalah kehendaknya Tuhan? Berarti hati kalian sudah in a good place. Artinya hati kalian sudah di tempat yang baik, punya sikap hati yang ingin terus ada dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Ini sudah menunjukkan bahwa hati kalian sudah terarah di hati yang baik atau di tempat yang baik. Jadi pilihan-pilihan yang kita ambil, pertama kita harus tanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah pilihan yang akan kalian ambil ini sesuai dengan rencana yang akan Tuhan tetapkan dalam hidup kalian? Nah, yang paling penting adalah kita punya sikap hati yang menghormati Tuhan. Apa artinya menghormati Tuhan? Menempatkan Tuhan yang paling pertama dalam setiap keputusan yang kita ambil. Bahkan sebelum kita mengambil pilihan tersebut, kita udah harus pakai hati kita untuk tanya, apakah ini menunjukkan sikap hati kalian yang menghormati Tuhan. Jadi gak perlu takut ketika ada pilihan itu. Kalian gak perlu di sana galau mempertimbangkan gitu, kayak benar gak sih, asal kalian sudah punya hati yang baik atau hati yang berada di tempat yang baik, berarti sudah menunjukkan bahwa memang kalian ingin ataupun turut menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kalian. Kita sama-sama lihat dulu di Amsal 4 ayat 23. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa sambil dibuka Alkitabnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau berbicara soal hati, seperti yang firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa dibilang dengan segala kewaspadaan? Karena sebenarnya hati kita inilah yang memang harus paling kita jaga dan kita waspadai. Mungkin seringkali teman-teman berkata, ya kok kita mau hidup dalam rencana Tuhan, ya kok kita menghormati Tuhan, tapi ketika kalian tidak waspada, kalian pikir kalian sudah menghormati Tuhan, ternyata kalian seringkali terkecoh bahwa ternyata hati kalian tidak di tempat yang benar, atau tidak waspada dan tidak menghormati Tuhan dalam keputusan yang akan kalian ambil. Nah, tentunya punya hati yang waspada, punya hati yang sudah berada di tempat yang baik dengan sikap hati yang ingin menghormati Tuhan, turut dalam kehendaknya Tuhan, gak cukup sampai di sana. Karena di poin yang kedua, apa sih yang paling pertama dan paling penting ketika kita mau mengambil suatu pilihan yang benar untuk menghasilkan keputusan yang tepat, yaitu apply the word of God, mengaplikasikan firman Tuhan dalam keputusan yang kita ambil. Kita sama-sama baca dulu di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi ya, kita sama-sama baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Selanjutnya di Mazmur 37 ayat 4-5. Mazmur 37 ayat 4-5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan firman Tuhan, sebenarnya ketika kita mau ambil suatu pilihan yang kita pikir benar, apa sih yang paling kita takutkan?
ketika mau ngambil satu pilihan? Jawabannya adalah konsekuensi. Karena pasti kita semua punya rasa takut itu. Kita mau ngambil pilihan yang benar, tapi konsekuensinya nanti kalau salah gimana ya? Kalau misalnya kita ambil pilihan A, ada pilihan A, B, dan C. Ternyata yang C nanti ada konsekuensinya. Yang B nanti ada konsekuensinya juga. Nah, kalau bisa saya kasih suatu perumpamaan misalkan gini. Misalkan kita lagi mempertimbangkan mau kuliah di mana. Kalian mikir, kampus ini bagus nggak ya? Kampus itu punya kelebihan ini, yang itu juga punya kelebihan ini. Nah, lalu kalian bertanya kepada Tuhan. Kan tadi seperti yang saya bilang, kita harus sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Tapi apakah di Alkitab ada bilang, mungkin siapa ya, misalkan Brian mungkin kuliahnya bagusnya di BINUS aja. Di Alkitab emang ada tulis gitu, misalnya di mana ayat berapa, Brian kuliahnya di kampus ini ya? Nggak ada. Tapi di firman Tuhan ada katakan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pengetahuan kita. Ketika kita taruh Tuhan yang pertama, ketika kita tahu persis ketika kita kuliah pun kita di sana melayani, kita pun di sana menghormati Tuhan, kita membawa hidup kita sebagai kesaksian hidup, itu sudah menjadi apa yang Tuhan ingin tetapkan dalam hidup kita. Contoh yang lainnya, misalkan seringkali kita nanya, atau misalnya ada yang nanya ke CFV atau ke Yusuf, Ci, kalau misalnya kita pacaran sama orang ini, terus kita nikah sama orang ini, bener gak sih orangnya ini, tepat gak sih? Pasti kita semua meskipun kalian atau mungkin udah diem-diem ternyata udah pacaran juga, atau mungkin udah diem-diem deket, tapi pasti dalam hati kalian ada rasa ketakutan, atau kalian juga di sana berpikir, sebenarnya orang ini orang yang tepat bukan sih? Orang yang ini bener gak sih yang Tuhan sediakan buat kita? Tapi di Alkitab kan gak ada tulisannya, kamu harus nikah sama ini ya, gak ada kan tulisannya menetapkan bahwa kita harus menikah sama siapa. Tapi di Alkitab ada tulis bahwa kita harus dengan orang yang percaya. Jadi kita sebenarnya balik lagi bersandar kepada firman Tuhan. Apakah orang tersebut sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah dia memprioritaskan hidupnya dalam Tuhan? Apakah dia juga taruh Tuhan jadi yang utama? Jadi balik lagi ke pilihan yang akan kita ambil atau pilihan yang kita pikir benar itu, balik lagi apakah sesuai dengan standar yang sudah firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi yang kita harus lakukan adalah apa? Kita pertama percaya dulu. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak, seperti tadi di firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita benar-benar menyerahkan seluruhnya. Nah, tapi menyerahkan seluruhnya juga ini sebenarnya gampang disebut, susah dilakukan. Karena ketika biasanya kita bilang, oke Tuhan kita percaya dan serahkan seluruhnya, pasti ada aja yang kita, Tuhan ini jangan deh gitu. Tetap ada toleransi, tapi Tuhan mau apa? Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan dengan membawa hati yang penuh iman ya, saya sendiri percaya bahwa Tuhan benar-benar yang akan bertindak dalam setiap pilihan yang akan kita ambil dan akan menghasilkan keputusan yang tepat. Dan yang kedua apa? Mengarahkan keputusan kita sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, kita harus mengarahkan dulu nih hati kita, pikiran kita, sesuai gak sih sama firman Tuhan? Sesuai gak sih sama apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita? Sudah sesuai belum dengan apa yang standar yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kita sama-sama lihat di Amsal 3 ayat 5-6. Oke, kita sama-sama baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pemikiran kita sendiri. Jadi jangan galau sama hal yang kamu gak tahu, tapi lebih baik kita berjalan dalam terang tentang apa yang sudah kita ketahui sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan di sana kalian galau untuk hal yang kalian sebenarnya nggak tahu juga dan nggak tahu arahnya kemana. Lebih baik kalian mengambil langkah iman untuk berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah firman Tuhan katakan kepada kita. Tapi seringkali kalau kalian bilang, kita udah mengarahkan hati kita kok, kita sudah tahu bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga tahu standar firman Tuhan. Lalu langkah apa selanjutnya lagi yang kalian harus lakukan adalah
tumbuh dalam kepekaan akan Roh Kudus. Nah, tumbuh dalam kepekaan akan Roh Kudus ini nggak bisa semata-mata cuman kalian bilang, oh kita udah tahu kok kehendak Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Tapi kepekaan terhadap Roh Kudus ini harus dibina. Kenapa di gereja kita juga sudah dikatakan bahwa Roh Kudus yang menuntun hidup kita? Karena memang dalam pertumbuhan rohani kita, kadang kita memang harus peka terhadap Roh Kudus. Tahu dari mana ini kehendak Tuhan, tahu dari mana ini sudah sesuai belum akan kehendak Tuhan adalah satu-satunya cara. Cuman kalian peka terhadap Roh Kudus. Bagaimana caranya peka terhadap Roh Kudus? Kalau aku ngomong berdoa baca firman Tuhan, pasti semua sudah tahu. Pasti udah tahu standar kita harus berdoa dan baca firman Tuhan. Tapi saya pribadi ngomong ini bukan semata-mata saya suruh kalian untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Tapi saya sendiri dari pengalaman pribadi saya, benar-benar ketika saya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, ketika saya benar-benar meluangkan waktu untuk renungan, untuk baca firman Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang jauh dari yang kita pikirkan. Bahkan Tuhan akan benar-benar menunjukkannya sendiri kepada kita. Dan itu harus diasah, itu harus dibina. Kepekaan kita terhadap Roh Kudus ini harus dibina. Gak bisa kamu seminggu rajin baca, seminggu bolong, lalu sebulan sekali, ntar tiba-tiba 2 bulan sekali. Kepekaan terhadap Roh Kudus harus dibina. Untuk apa? Supaya kita semakin peka dengan suara Tuhan. Apakah benar-benar yang kita ambil ini sesuai gak sih dengan kehendak Tuhan? Sesuai gak sih dengan apa yang Tuhan mau? Dan kepekaan terhadap Roh Kudus selain dari baca firman, dari berdoa, dari kita renungan, ikut ibadah, ada poin penting lainnya, yaitu kita harus belajar dari leader kita, dari sahabat kita dalam Tuhan, teman-teman komsel, atau orang-orang yang kita kenal baik. Kenapa? Karena seringkali Tuhan berbicara bisa lewat banyak hal, salah satunya lewat orang-orang yang memang sudah Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Jadi jangan takut untuk tanya ke orang-orang yang memang kalian anggap lebih dewasa dalam rohani. Tapi ini juga penting ya, mencari orang yang tepat, karena kalian harus benar-benar tahu kalian juga harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Dan tapi kenapa saya bilang harus belajar dari leader kalian, dari teman komsel ataupun dari pemimpin komsel kalian, dari teman-teman yang memang kalian sudah percaya dan kenal baik, karena seringkali Tuhan ingin kita belajar menghormati Dia, tidak hanya dari apa yang kita tahu, tapi Tuhan mau kita tahu otoritas. Jadi Tuhan mau kita belajar untuk menghormati orang yang memang Tuhan sudah tempatkan untuk membina kita, untuk membimbing kita. Untuk apa? Untuk kita belajar merendahkan hati kita. Kita harus, karena belajar tidak cuma dari yang seperti yang saya bilang apa yang kita tahu. Karena kalian merasa, aku udah baca firman, aku sudah tahu. Tapi seringkali Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita sendiri bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bingung, lagi mau mengambil pilihan apa, jangan sungkan untuk tanya ke leader kalian di gereja, untuk tanya ke leader kalian di komsel. Pastikan bahwa sungguh-sungguh kalian ini punya sikap hati yang menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kalian. Nah, kadang-kadang kalian lalu bertanya nih, misalkan aku sudah punya sikap hati yang benar kok, sudah tahu, sudah sesuai dengan firman Tuhan juga, sudah sharing juga sama leader, sudah peka juga kok sama Roh Kudus, tapi kenapa ya masih kita bisa ambil keputusan yang salah? Nah, saya pribadi beberapa tahun lalu, saya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, saya dari kecil sudah hidup dalam keluarga yang percaya Tuhan. Nah, jadi kalau tanya soal kebenaran, saya mah udah tahu gitu sebenarnya. Cuman kenapa kita bisa tetap melakukan kesalahan? Karena seringkali, makanya kenapa manusia tidak boleh sombong. Karena iblis akan pakai segala macam cara mencari titik kelemahan kita untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Untuk supaya kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, akhirnya mempengaruhi seluruh hidup kita. Lalu kan misalnya ada yang tanya, kalau kita udah ambil keputusan yang salah, terus gimana? Nah, jadi yang saya mau tekankan juga bahwa keputusan yang tepat
kadang nggak tergantung soal pilihan yang benar apa salah, tetapi respon kita terhadap pilihan tersebut. Kalau sudah salah, apa yang kita harus lakukan? Ya berubah. Jadi kalau sudah salah, berubah. Kalau sudah salah, gimana respon kita? Apakah kita akan tetap, oh ya udahlah, udah salah, mau gimana lagi? Atau misalkan responnya ternyata salah, terus kalian punya sikap hati yang oke, sudah tahu salah, ya kita harus berubah. Sudah tahu salah, apa sih yang kita harus lakukan seterusnya gitu? Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau sudah salah, yang harus dilakukan adalah apa? Berbalik kepada Tuhan. Meskipun berbalik kepada Tuhan, kadang banyak sekali pasti godaannya, banyak yang bikin kita galau juga, kayak gimana, cara baliknya gimana. Arahkan hatimu kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan, cari orang-orang yang bisa membantu untuk kalian sharing juga, supaya kalian tidak terintimidasi oleh keputusan yang kalian sudah buat salah itu. Dan kalau misalkan ada yang tanya juga nih, lalu kalau sudah salah, apakah gimana sih Tuhan ke kita? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati. Ketika kita salah, ketika kita mengambil langkah yang salah dalam hidup kita, asalkan kita tahu berbalik kepada Tuhan, kita mengakui bahwa memang kita yang salah, kita yang waktu itu tidak taat kepada Tuhan, Tuhan pasti berkemurahan. Kenapa saya bilang penting sekali untuk menyertakan Tuhan dalam setiap pilihan yang kita ambil? Karena ketika Tuhan yang mengambil pilihan untuk kita, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita sendiri yang mengambil pilihan itu, ya kita sendiri yang tanggung jawab apapun itu konsekuensinya, seperti yang kita bilang tadi. Dan tapi sekali lagi Tuhan membebaskan kepada anak-anaknya untuk bebas memilih. Nah, itu kenapa penting sekali butuh adanya penyertaan Roh Kudus. Memang Tuhan berikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Silahkan. Tapi apakah kita sekali lagi cek, ketika Tuhan sudah memberikan kebebasan kita untuk memilih, apakah kita menyerahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita? Lalu di manakah hati kita berada ketika kita dihadapkan oleh pilihan? Apakah yang kita pikirkan cuma diri kita sendiri? Atau kita memikirkan apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita? Apakah kuliah yang kalian ambil, apakah pekerjaan yang kalian ambil, apakah pasangan yang akan kalian pilih ini sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan dalam hidup kalian? Dan keputusan yang tepat adalah pilihan yang untuk Tuhan, untuk sesama, dan bukan untuk diri sendiri. Gimana sih kita tahu keputusan ini tepat atau tidak? Jawabannya cuma satu. Apakah keputusan yang kalian ambil ini kalian lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, dan bukan untuk diri kalian sendiri? Kalau kalian lakukan itu, saya sendiri berani jamin bahwa kalian sudah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kalian. Terus biasa ada yang nanya gini, terus tahu dari mana Ci kuliah yang aku ambil, jurusan yang aku ambil, pekerjaan yang aku pilih untuk Tuhan, untuk sesama, dan bukan untuk diri sendiri? Dimanapun kalian berada, apapun yang kalian pilih dan kalian ambil, ketika kita sedang bekerja, lakukan terbaik yang kalian bisa. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau taruh aku di lingkungan yang seperti ini, aku bisa lakukan apa sih? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Tuhan di segala aspek yang sudah kita jalani ini? Jadi penting sekali, tadi sudah sesuai dengan 3 poin tadi, kita sama-sama belajar hari ini. Yang pertama, ketika ada pilihan yang kita pikir benar, tanya lagi kepada Tuhan. Tanya ke diri kalian sendiri, kita hatinya posisinya lagi di mana sih? Apakah hati kita adalah sikap hati yang menghormati Tuhan? Apakah hati kita sudah berada di tempat yang baik? Yang kedua, apakah ketika hati kita sudah di tempat yang baik, apakah hati ini sesuai dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita? Apakah pilihan yang kita ambil, yang kita pikir benar ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Yang ketiga adalah ketika kita mau mengambil pilihan yang benar dan juga menghasilkan keputusan yang tepat, kita harus terus membina hubungan kita dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memimpin langkah hidup kita, supaya kalaupun kita salah, penting untuk punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jangan sampai kita jadi orang yang bebal, yang
salah tapi nggak tahu salah. Karena sebenarnya yang paling menyedihkan hidup itu ketika kalian salah, tapi kita nggak tahu kalau kita salah. Lebih baik kita salah, tapi kita berubah untuk jadi orang yang lebih baik. Dan pastinya kalau udah salah, pertama harus berubah dan kembali lagi kepada Tuhan. Semoga dari firman Tuhan hari ini teman-teman juga bisa merenungkan kembali di rumah. Mungkin saat ini di fase-fase dimana kita banyak di rumah, jadi kita bisa merenungkan sebenarnya kita tanya lagi ke Tuhan, Tuhan sebenarnya apa sih yang mau Engkau lakukan dalam hidup kita? Tuhan sebenarnya apa sih rencanamu dalam hidup kita? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk karuniamu yang tidak ada habisnya, untuk segala pengorbananmu yang sudah Engkau lakukan bagi hidup kami. Tuhan, biarkan kami menjadi orang yang tahu berterima kasih, kami tahu menjadi orang yang menghormati Engkau dalam setiap pilihan yang kami ambil. Tuhan, biarkan Tuhan setiap langkah kaki kami dapat terus berjalan dalam rencanamu. Tuhan, ajar kami bagaimana kami bisa peka terhadap Engkau. Kami bisa menghormati orang yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Biarkan Tuhan sungguh-sungguh kami bisa menjadi orang-orang yang mengambil keputusan yang baik. Pilihan yang kami ambil Tuhan hanya untuk Engkau, untuk sesama dan bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa ucap syukur haleluya. Amin.